Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 29 November 2023 akan diselenggarakan Kongres Perubahan. Saya baru saja mendengar rencananya sebuah kongres yang insya Allah menjadi salah satu simpul penggerak untuk perubahan bagi Indonesia, khususnya bagi anak-anak muda. Semoga bisa beramai-ramai hadir, sama-sama di sana berkumpul, tukar pikiran, tukar gagasan, tukar inspirasi untuk perubahan Indonesia. Salam untuk semuanya. Sampai jumpa di Kongres Pemuda Perubahan November 29 2023. Karena kita satu, kita satukan Indonesia. Insyaallah. Untuk amin. Allahu Akbar. Harapan kami akan masa depan, dari jalanan kami titipkan kepadamu sosok seorang pemimpin yang kami impikan. Dari jalanan kami mendoakan untuk Anies Baswedan. Kami untuk Anies Baswedan. Banyak yang ketar-ketir itu Pak Anies PKS itu bersatu ditambah dengan PKB. Satu, politik cebong kampret hilang. Terus yang kedua juga insya Allah ini akan menambah kekuatan. Tidak hanya di Jawa Barat, bahkan di Jawa Timur. Nah, di Jawa Timur itu kan daerah tapal kuda gitu. Itu insya Allah daerah Madura itu udah aman lah gitu ya. Tinggal daerah-daerah lain yang memang Mataraman itu harus berjuang lebih keras lagi untuk mendapat keunggulan dari Anies Caimin. Oke. Kalau fenomena ini, Bang, ketika kita bicara ada Anies sebagai keturunan tokoh Masumi, Gus Muhaimin sebagai keturunan tokoh NU pendiri bahkan gitu. Ada lagi PKS yang memang dekat dengan Islam modern. Satu lagi apa? Partai Umat, gerbong Muhammadiyah ada banyak di situ. Ya kira ini banyak yang mengatakan ini momentum bersatunya Islam katanya. Betul. Gimana, Bang? Seperti dalam tulisan saya menyambut deklarasi Capres-Cawapres Pak Anies dan Gus Muhaimin itu adalah Pilpres 2024 momentum bersatunya umat Islam, yaitu ditandai dengan bersatunya PKB, PKS, Partai Umat, ya, hampir semua Partai Masumi, ya, Partai Masumi kan gabung kan. Jadi ini kalau kita lihat insya Allah gitu ya. Walaupun P3 tidak bergabung, tapi gerbong P3 kan banyaknya ke Pak Anies. Itu jangan salah itu. Jadi begitu juga dengan PAN. Begitu juga dengan PAN. Grassroots-nya ke Pak Anies. Semua pendukungnya itu banyak ke Pak Anies gitu. Jadi nggak terlalu khawatir lah. Justru ini adalah momentum bagi kita melihat bahwa saatnya umat Islam untuk bersatu. Jadi yang bisa mempersatukan ini kan ada figur yang bernama Anies Rashid Baswedan bersama Muhaimin Iskandar. Kan tokoh-tokoh yang ada di P3, yang ada di PAN, saya yakin sekali lah itu orang-orang hebat, orang-orang pintar, orang-orang sukses. Kenapa nggak berpikir bahwa ketika para pemilihnya PAN, para pemilihnya P3 itu sudah ke Anies, itu dibuktikan oleh riset segala macam, mereka dua partai ini masih kekeh gitu. Masih yang satu ke PDIP, yang satu ke Gerindra. Memang banyak kita dengar di situ ada sandera apa segala macam, tapi apakah sepicik itukah gitu? Ya kita berharap ya, memang pertama ada politik sandera. Saya kira ini Kang Ipul sudah banyak menjelaskan di SZ Channel gitu ya. Jadi politik sandera, jadi ya banyak berbeda kepentingan lah ya, ingin selamat dan lain sebagainya. Tapi suatu ketika kita yakin lah itu bahwa yang penting nggak apa-apalah deh lokomotifnya ke sono, yang penting gerbongnya itu adalah ke Pak Anies. Karena memang ini yang dipilih itu figur bukan partai. Figur kalau untuk presiden. Untuk presiden itu figur bukan partai. Oke. Nah, kalau turun ke wilayah relawan, Bang, kira-kira apakah sudah ada perencanaan untuk ada masuknya relawan-relawan baru berbasis masa PKB atau bahkan dengan partainya?
otomatis ya kita sebagai relawannya Pak Anies sudah menjajaki untuk bertemu dengan PKB, menyambung silaturahim, membangun, berkoordinasi bagaimana untuk strategi pemenangan kita ke depan. Jadi teman-teman sudah bergerak semua insya Allah. Sudah bergerak. Jadi di pusat atau di daerah di juga? pusat dan di daerah-daerah. Jadi simultan. Semua kita lihat kalau di Sekber Jawa Barat saya baca kemarin dapat informasi mereka sowan silaturahim ke DPW PKB Jawa Barat. Sudah atau udah. Dan insya Allah akan bertemu dengan Ketua DPW Kang Saiful Huda ya. Insya Allah diagendakan itu kalau tidak Senin atau Selasa gitu. Selasa ini ya? Iya Selasa ini kalau tidak salah itu di kantor DPW PKB di Jalan Banteng. Insya Allah. Jadi ini sudah mulai gitu. Jadi kita ingin mulai menyatukan gerak langkah perjuangan partai koalisi Pak Anies dan Gus Muhaimin untuk menuju kemenangan. Inilah momentum bersatunya umat Islam. Saya sih sangat meyakini itu yang terjadi. Karena sebelumnya kita tahu Muhammadiyah kultural, NU kultural, ini sudah menyatu di paslon nomor 1 ini, Anies Muhaimin. Bagaimana tidak? Ya, tentu kita semua sudah tahu lah, Gus Muhaimin ini kan cucu dari pendiri NU, ketua partai PKB. PKB dilahirkan dari rahimnya NU, begitu ya. Anies Baswedan dekat dengan Muhammadiyah, bahkan beliau menjadi salah satu pengurus ya, Muhammadiyah di DPC mana lah di Jakarta. Ini menandakan bahwa Muhammadiyah dan NU hari ini sudah bersatu. Yang biasanya di setiap pilpres ini berbeda dukungan, sekarang sama dukungannya. Tentu kita harus realistis juga, tidak mungkin 100%. Nggak mungkin 100% NU semuanya ke Amin, nggak mungkin 100% Muhammadiyah semuanya ke Amin. Tapi mayoritas rasanya sih begitu. Ya. Nah, sekarang ditambah lagi dengan kelompok ormas yang saya kira tidak bisa dikatakan sedikit, karena sudah berhasil mengumpulkan berapa juta, berapa belas atau puluh juta itu di 212 itu. Ya, Ijtima Ulama, GNPF, alumni 212, semua akan terkumpul di situ dan semua menahan diri untuk tidak memberikan dukungan sebelum muncul Ijtima Ulama. Nah, sahabat Esyad, saya mau sedikit cerita. Ini sekilas balik sedikit saja. Dulu itu sekitar 2 tahun yang lalu lebih lah ya. Kami ini ingin mendirikan relawan untuk Anies Baswedan. Nah, tapi kita agak gimana gitu ya, saya sendiri agak bukan ragu, tapi apakah ulama-ulama akan mendukung, sehingga kita undur-undur terus, kita mundur, mau deklarasi kita mundur lagi. Saya tanya ke beberapa ustadz lah yang saya kenal, yang saya cukup dekat, dan mereka mempersilahkan. Ya memang baiknya nunggu ijtima ulama, tapi ya nggak apa-apa, kalau mau sekarang juga itu pilihan yang terbaik. Ya ini bismillah ini. Bicara tentang nalar, kita bicara tentang logika, kita berbicara tentang indikasi-indikasi. Bagaimana para ulama yang ada di GNPF, alumni 212 dan sebagainya itu, saya kira ke siapa lagi sih? Mereka tentu ingin pemimpin yang tabligh, amanah, fatonah, kan begitu ya? Yang dekat dengan ulama, yang paham konsep-konsep Islam, yang bisa menjadi pendakwah sekaligus. Karena pemimpin negara Indonesia adalah pemimpin umat Islam terbesar di dunia. Terbesar di dunia, bukan di Asia, bukan di Asia Pasifik, di dunia. Maka tentu dalam pandangan para ulama yang saya amini, ya, yang saya ikuti, maka pemimpin ini haruslah pemimpin yang paling soleh di antara para capres lainnya. Itu aja pertimbangannya. Ya. Jangan dulu kemana-mana, cukup itu saja sudah jawabannya Anies Baswedan.